Salam, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent terakhir. Apakah kita masih konsisten untuk membaca dan mendengar renungan? Bila ada yang sudah mulai goyah, ayo kita semangati lagi keluarga kita untuk membaca dan mendengar renungan minggu ini. Mari kita simak bersama. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan saya senang sekali akhirnya kita akan segera memasuki perayaan Natal, perayaan kelahiran Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Dan tema renungan di Advent yang keempat ini saya memberikan tema Aku persembahkan yang terbaikku. Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40 begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Cinta sejati selalu menuntut pengorbanan dari diri kita. Artinya kalau kita mengatakan aku mempunyai cinta yang sejati, maka itu bisa dilihat seberapa berani kita mengorbankan apa yang ada dan melekat pada diri kita. Ada statement yang mengatakan mencintai hingga terluka. Ini juga ingin menunjukkan bahwa cinta yang sejati itu selalu diikuti dan selalu mewujud nyatakan apa yang disebut pemberian sampai level mengorbankan apa yang kita punya, bahkan mengorbankan diri kita sendiri. Itulah level dan pemaknaan cinta yang sejati. Dan Allah di dalam Yesus Kristus telah menunjukkan cinta sejati itu. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus rela berkorban semuanya. Demi siapa? Demi saudara dan saya, orang berdosa, tercela, yang penuh dengan kenajisan dan celah. Dikasih begitu rupa. Dia harus turun dari sorga ke dunia hanya untuk menebus dosamu dan dosaku. Hanya untuk meyakinkan kita bahwa masih ada pengharapan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam versi terbaiknya. Karena dalam rangka menyelamatkan dan menebus orang berdosa, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus harus memberikan segalanya, termasuk nyawanya. Saudara, Allah sudah menunjukkan cinta sejati di level terbaik. Dan sulit dibayangkan kasih yang ajaib ini bisa merengkuh kita yang berdosa menjadi anak kekasih Allah. Pertanyaannya, bagaimana respon kita ketika kita mengalami cinta yang sejati versi terbaik langsung dari Allah di dalam Yesus Kristus. Versi terbaik dari cinta sejati Tuhan Yesus Kristus memanggil kita, bahkan menuntut kita juga membalasnya dengan mempersembahkan versi terbaik kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Artinya dengan segenap keberadaan kita, kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kata segenap beberapa kali diulang oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus ingin kita mengasihi Allah dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya keberadaan kita. Tuhan tidak mau menerima cinta yang penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Tuhan tidak mau menerima cinta yang dikotori dengan motif-motif kepentingan diri kita sendiri. Tuhan juga tidak mau menerima cinta yang hanya kelas 2. Tuhan ingin kita mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita. Dengan talenta kita, dengan bakat kita, dengan pikiran-pikiran cerdas kita, dengan segala passion yang ada pada diri kita. Kita harus dedikasikan semua itu kepada Allah. Termasuk dengan materi yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, dengan kesehatan, dengan kesempatan, dengan banyaknya waktu yang ada dalam hidup kita. Tuhan menuntut kita persembahkan dalam versi terbaik kita
untuk mengasihi Allah. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya kalau kita tidak melakukan hukum itu, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang terutama dan yang pertama itu adalah kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Siapa sesama kita? Sesama kita adalah semua orang yang Tuhan hadirkan, Tuhan taruh di pikiran kita, di hati kita. Orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, itulah sesama kita. Sesama kita adalah semua orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, bahkan yang Tuhan taruh di pikiran dan hati kita, yang kita rindu untuk mengasihi mereka. Dan kasih kepada sesama ini tidak boleh dibatasi sekat-sekat suku, agama, strata sosial apapun, ketimpangan, keperbedaan ekonomi dan apapun. Tidak. Kasih yang sejati kepada sesama harus menembus batas dan semua sekat. Dan levelnya sama ketika kita mengasihi Tuhan. Karena bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Kalau kita memberikan yang terbaik dalam wujud kasih versi terbaik kita kepada Allah, maka hal itu akan mendrive kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk juga memberikan versi terbaik kita saat kita mengasihi sesama kita. Jadi biarlah di Advent yang keempat ini kita semakin sadar bahwa kita butuh rahmat Tuhan, kita butuh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan sudah melimpahkan itu dalam versi terbaiknya. Dan izinkan versi terbaik dari kasih sejati Allah itu menolong kita sekaligus mendorong kita untuk juga mengasihi sesama kita dalam versi terbaik itu. Hanya dengan begitulah hidup kita akan semakin berkenan kepada Allah. Dalam bagian lain, Yesus mengatakan, orang akan melihat bahwa kamu adalah murid-muridku yang sejati ketika kamu hidup di dalam kasih. Selamat mempersembahkan versi terbaik kita dalam rangka mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Natal yang akan segera tiba. Tuhan Yesus memberkati. Pada minggu Advent terakhir ini kita akan berefleksi. Apakah kita sudah memberikan versi terbaik dari diri kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama? Silakan merefleksikan renungan ini bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati.